Seekor anjing menolak meninggalkan sisi seekor anak kucing yang menangis, terus menempel padanya setiap saat, mengabaikan makanan, menolak istirahat. Awalnya, dokter hewan mengira ini hanya tindakan kasih sayang, tapi kemudian dia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Ada satu detail yang tidak pernah lepas dari pandangan anjing itu, sesuatu yang terukir di kalungnya. Dan ketika dokter hewan itu akhirnya menyadari semuanya, dia terdiam, lalu menangis. Karena ini bukan sekadar anjing yang memberikan penghiburan. Ini adalah ikatan yang mengungkap rahasia, menyakitkan, dan membuka jalan bagi kesempatan kedua yang tak terduga. Mengapa anjing ini bertingkah seperti pelindung? Apa yang terjadi pada anak kucing itu? Dan bagaimana ini bisa terhubung dengan seorang anak yang hilang? Sebelum kita mulai, beritahu kami dari mana kamu menyimak cerita ini. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dr. Nathan mengedipkan matanya, mencoba mengusir rasa lelah saat ia menyelesaikan catatan medis untuk Max, anjing Golden Retriever tua yang telah datang ke klinik selama hampir 10 tahun untuk pengobatan radang sendi. Cahaya abu-abu yang suram menyusup melalui langit mendung, menciptakan bayangan di ruang periksa yang mencerminkan kelelahan yang ia rasakan. Di mejanya, tabletnya bersandar pada toples kapas. Diam-diam memutar berita, judul-judulnya mengisi latar belakang seperti suara statis. Pihak berwenang masih mencari Ethan Blake, anak laki-laki berusia 7 tahun, terakhir terlihat kemarin di dekat SD Oakwood. Dikenal sebagai Ethan oleh orang-orang terdekatnya, ia mengenakan jaket biru dan membawa ransel hijau. Nathan meraih dan mematikan tabletnya, rahangnya mengencang. Kasus anak hilang selalu mengguncangnya, membangkitkan kenangan yang berusaha ia hindari. Dia melirik sertifikat di dinding, lisensi dokter hewan miliknya, 15 tahun praktik di klinik sederhana di pinggiran kota ini. Setiap hari, dia merawat hewan dari tikus kecil hingga kuda yang menjulang. Itu membuatnya terus bergerak, dan itu biasanya sudah cukup. Suara ban yang berderak di atas kerikil di luar membuatnya tersadar dari lamunan. Melalui jendela depan, ia melihat sebuah van putih masuk ke halaman parkir yang hampir kosong. Anjing gembala Jermannya, Luna, mengangkat kepala dari bantalan di pojok ruangan, telinganya tegak. Hanya pengantar surat, gumam Nathan. Tapi Luna tetap waspada, pandangannya terkunci pada pintu. Bel di atas pintu berbunyi, dan masuklah Linda Ross. Nathan langsung mengenalnya, pengantar surat lingkungan itu. Usianya sekitar 50-an, rambutnya yang beruban sebagian diselipkan di bawah topinya. Tapi hari ini dia tidak membawa surat. Sebaliknya, dia menggendong sesuatu yang dibungkus kain seperti serbet. Dr. Nathan, suaranya bergetar. Saya menemukan makhluk kecil ini di dekat stasiun Valero yang lama, duduk sendirian di pinggir jalan. Nathan segera mempersilakannya ke meja periksa. Dengan hati-hati, Linda membuka bungkus kain itu dan memperlihatkan seekor anak kucing putih mungil. Usianya tak lebih dari 8 minggu, bulunya kusut dan tampak kusam. Tapi yang paling membuat Nathan tertegun adalah sikap anak kucing itu. Ia terus menundukkan kepala, menghindari tatapan mata. Reaksi yang aneh, bahkan untuk anak kucing yang ketakutan. Ada orang lain di sekitar waktu kamu menemukannya? Tanya Nathan lembut, sambil mulai memeriksa tubuh anak kucing itu. Linda menggeleng terlalu cepat. Tidak, nggak ada siapa-siapa. Aku sedang menyelesaikan shiftku lewat jalan belakang menuju kantor pos. Tambahnya, sambil memelintir kain di tangannya. Si kecil ini cuma duduk di sana, gemetaran. Anak kucing itu tetap diam, tak bergerak saat Nathan menyusuri tubuhnya dengan jemari. Ketika sampai di bagian kaki belakang, anak kucing itu menegang. Saat Nathan membuka bulu di area tersebut dengan lembut,
Dia melihat memar samar, jenis luka yang biasanya disebabkan oleh perlakuan kasar, bukan karena jatuh biasa. Tidak ada kalung, gumam Nathan, sambil memindai tubuh anak kucing dengan alat pembaca mikrochip. Layar alat itu berkedip, tidak terdeteksi apapun. Namun, perasaan aneh itu tetap mengganggu. Anak kucing ini tidak bertingkah seperti kucing liar pada umumnya. Diam dan kaku, seolah menyimpan luka batin yang baru. Nathan sudah sering melihat keputusasaan semacam ini pada hewan peliharaan yang pernah disakiti atau ditelantarkan. "Kamu perlu mengisi formulir hewan ditemukan," katanya, sambil memperhatikan ekspresi Linda. Genggaman Linda pada kain itu mengencang. "Oh tentu. Tapi aku harus segera lanjut ke rute pengiriman lagi, bosku." "Cuma sebentar kok," jawab Nathan, tenang namun tegas. "Kami perlu mencatatnya, siapa tahu ada yang sedang mencarinya." Dengan ragu, Linda berjalan ke meja depan dan mulai menulis di formulir, sementara Nathan menyiapkan kandang hangat di ruang belakang. Ia menambahkan selimut lembut, semangkuk kecil air, dan sedikit makanan basah. Anak kucing itu tidak melawan saat dimasukkan ke dalam. Ia langsung meringkuk menjadi bola kecil di sudut paling jauh. Begitu Linda pergi, hampir bergegas keluar, Nathan kembali ke mejanya untuk melanjutkan pekerjaan. Tapi kemudian sesuatu menarik perhatiannya. Luna, anjing gembala yang biasanya cuek terhadap pengunjung klinik, tiba-tiba berdiri dan mendekati kandang. Penasaran, Nathan mengamati saat anjing betinanya itu mengeluarkan erangan lembut. Ia menempelkan hidungnya ke kaca kandang, napasnya membentuk embun di permukaan. Lalu, yang mengejutkan Nathan, Luna merebahkan tubuhnya tepat di depan pintu kandang. Tapi dia tidak terlihat santai. Ia tetap tegang, pandangannya terpaku pada anak kucing mungil di dalam. "Ada apa, nak?" bisik Nathan. Namun Luna tidak bereaksi. Ia tetap di tempatnya, menjaga kandang itu dengan fokus yang membuat Nathan merinding. Nathan telah mengenal Luna selama 5 tahun, sejak program anjing layanan memutuskan bahwa dia terlalu reaktif secara emosional. Selama waktu itu, Luna tak pernah bertingkah seperti ini terhadap hewan lain. Memang dia ramah, tapi ini berbeda. Ini adalah perlindungan. Anak kucing itu sama sekali tidak bergerak, masih meringkuk seperti bola kecil, menghindari semua kontak. Dari balik kaca, Luna kembali mengeluarkan rintihan, kali ini lebih pelan, hampir terdengar sedih. Dia sedikit bergeser, tapi matanya tetap tertuju pada anak kucing itu. Nathan berdiri dan mendekat ke kandang. Perasaan tak nyaman mulai tumbuh di dadanya. Perilaku aneh anak kucing itu, sikap gugup Linda, reaksi tak biasa dari Luna. Potongan-potongan teka-teki mulai terbentuk, tapi gambaran besarnya masih samar. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka situs berita lokal, menggulir hingga menemukan laporan tentang anak yang hilang. Satu kalimat membuatnya terdiam. Ethan terakhir terlihat mengenakan jaket biru dan membawa ransel hijau tepat di dekat stasiun Valero di jalur 16. Tempat yang persis sama dengan lokasi Linda mengaku menemukan anak kucing itu. Pagi berikutnya datang dengan udara dingin, langit masih abu-abu. Nathan tiba lebih awal di klinik, napasnya membentuk kabut saat dia mencari kunci di depan pintu. Biasanya, suara kunci membuka pintu langsung disambut oleh cakaran dan gonggongan semangat dari dalam. Sambutan khas Luna. Tapi hari ini, tidak ada suara. Kekhawatiran mulai muncul saat ia membuka pintu. Di dalam, semuanya hening, masih tertutup bayangan pagi. "Luna," panggilnya sambil menyalakan lampu. Kekhawatirannya sedikit reda saat melihat Luna berbaring di depan kandang anak kucing. Entah bagaimana, dia berhasil membuka kandang tidurnya sendiri semalam. Nathan mengedip, sedikit terkesan.
Luna belum pernah melakukan itu sebelumnya, tidak sekalipun selama 5 tahun. Tak bisa menjauh ya, katanya, berlutut di sampingnya dan membelai punggungnya. Luna hanya menoleh sebentar, lalu kembali memusatkan perhatian ke arah anak kucing. Di dalam, makhluk putih kecil itu belum berpindah sedikit pun dari posisi meringkuknya semalam. Nathan memperhatikan saat anak kucing itu mengeluarkan serangkaian suara lirih. Bukan suara mengeong tajam khas kucing lapar. Suaranya lemah, seperti tangisan pelan. Respon Luna pun langsung. Dia menekan hidungnya ke kaca dan kembali merintih, meninggalkan noda embun. Ekornya, yang biasanya sudah mulai bergoyang di pagi hari, tetap diam. "Yuk, sarapan dulu," kata Nathan. Tapi Luna tak bergerak, dia tetap di tempatnya. Jelas tak mau meninggalkan posnya. Nathan tetap meletakkan makanannya, meskipun anjing itu sama sekali tak menoleh. Lalu dia bersiap untuk memeriksa anak kucing itu lebih lanjut. Pemeriksaan sehari sebelumnya hanyalah pemeriksaan dasar dan perasaan bahwa ada sesuatu yang janggal belum juga hilang. Nathan mengambil handuk bersih, sarung tangan, dan kotak peralatannya. "Oke, kecil," gumamnya sambil membuka kandang dengan lembut. Anak kucing itu tidak melawan saat diangkat, tapi tubuhnya tetap kaku. Di bawah lampu pemeriksaan, Nathan melihat detail baru. Bulu putihnya tampak kotor di beberapa bagian, dengan tanah dan serpihan kecil menempel di sana. Saat ia memeriksa tubuh mungil itu lebih teliti, sesuatu yang tak biasa menarik perhatiannya. Helai-helai benang tipis berwarna oranye cerah menempel di bulu dekat kaki belakang. Nathan mengerutkan kening dan menggunakan pinset untuk mencabut salah satunya. Benangnya tampak seperti bahan fleece oranye, jenis yang biasa digunakan untuk jaket hoodie. Sekilas memori terlintas di benaknya. Poster anak hilang yang tersebar di kota menampilkan bocah laki-laki dengan hoodie oranye. Bocah yang terakhir terlihat di dekat pom bensin itu. Mungkin cuma kebetulan, Nathan meyakinkan dirinya sendiri. Namun, dia tetap menyegel serat itu dalam kantong bukti kecil dan mencatatnya di berkas anak kucing tersebut. Dia sudah terbiasa mencatat segala hal, bahkan yang tampaknya tidak penting saat itu. Tepat saat itu, bel di atas pintu berbunyi. Linda Ross masuk. Masih mengenakan seragam, tampak gelisah saat melangkah ke dalam. "Aku tadi lewat dan ingin lihat kabar anak kucing itu," katanya. Suaranya terdengar terlalu tinggi. "Apa dia baik-baik saja?" Nathan memperhatikan bagaimana Linda berdiri dekat pintu, menghindari meja periksa, matanya gelisah melihat sekeliling. "Secara fisik, keadaannya cukup baik," jawabnya pelan. "Tapi aku masih khawatir dengan perilakunya." "Bisakah kamu ceritakan dengan tepat di mana kamu menemukannya? Itu bisa bantu kami memahami apa yang sudah dia alami." Linda gelagapan dengan tali tasnya. "Oh, di dekat pom bensin. Di belakangnya, mungkin dekat tempat sampah." Kata-katanya keluar terburu-buru, tanpa jeda alami, seperti orang yang mengingat sesuatu dengan benar. "Tempat sampah?" Nathan tetap tenang. "Kemarin kamu bilang di pinggir jalan." "Ya," Linda tertawa singkat gugup. "Maksudku, aku benar-benar harus kembali ke jalan," ucap Linda cepat-cepat. "Banyak pengiriman, sudah agak telat." Dia mulai bergerak ke arah pintu, tumitnya tersangkut sedikit di keset saat melangkah. "Aku cuma mau cek, memastikan semuanya baik-baik saja. Sepertinya dia sudah dirawat dengan sangat baik, benar-benar baik." Sebelum Nathan sempat bertanya lebih jauh, Linda sudah keluar. Bel di atas pintu berbunyi pelan di belakangnya. Luna tetap diam seperti patung selama seluruh percakapan itu, telinganya tegak dan tubuhnya kaku. Begitu pintu tertutup, ia langsung kembali ke posisinya di samping kandang anak kucing. Sisa hari itu berjalan lambat.
Janji temu biasa, tugas-tugas rutin, namun perhatian Nathan terus tertuju pada dua sosok itu. Anak kucing yang pendiam dan anjing yang berjaga seperti prajurit dalam tugas. Menjelang malam, Nathan sempat berpikir untuk membawa Luna pulang seperti biasa. Tapi sekali melihat posisinya yang kukuh dan tak bergerak, dia tahu akan sulit menyeret anjing itu pergi dengan sukarela. Baiklah, cuma malam ini, desahnya, lalu menyiapkan tempat tidur Luna di sebelah kandang, bukan di tempat biasanya. Dia hampir sampai rumah ketika ponselnya bergetar, notifikasi dari sistem keamanan klinik. Tayangan video menunjukkan ruang periksa yang gelap, satu-satunya cahaya berasal dari lampu penghangat di dalam kandang anak kucing. Luna terlihat terjaga, menggaruk kaca dan menggonggong pelan. Aneh, dia biasanya tenang di malam hari. Dengan keluhan lelah, Nathan memutar balik truknya. Saat sampai di sana, Luna ternyata lebih gelisah dari yang terlihat di video. Ia merengek dengan nada mendesak, menekan, dan mencakar kaca. Di dalam kandang, anak kucing itu meringkuk di sudut, kembali mengeluarkan tangisan lirih seperti pagi sebelumnya. "Tenang ya," kata Nathan lembut. Ia duduk bersila di lantai di samping Luna. Anjing itu menyandarkan tubuhnya sebentar, lalu kembali menatap anak kucing, hidungnya hampir menyentuh kandang. "Apa yang kamu coba sampaikan?" bisik Nathan. Luna tidak menjawab, hanya mengeluarkan rintihan pelan lagi, matanya terpaku pada anak kucing. Nathan, yang sudah bertahun-tahun mempercayai naluri hewan, tahu bahwa ini bukan sekadar rasa khawatir biasa. Luna dalam mode siaga, cara yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang serius. "Kita akan cari tahu," ujarnya sambil menepuk sisi tubuh Luna. "Apapun ini, kita akan ungkap semuanya." Keesokan paginya, cahaya keemasan menyapu klinik saat Nathan bersiap untuk pemeriksaan berikutnya. Ia datang jauh sebelum matahari terbit, tahu bahwa Luna kemungkinan besar tidak tidur sama sekali. Dan benar saja, Luna sudah terjaga dan tetap waspada, menunggu dengan sabar saat Nathan mengumpulkan sikat, kapas, dan perlengkapan kecil lainnya. "Waktunya dibersihkan betulan," gumamnya, sambil mengangkat anak kucing itu dengan hati-hati. Anak kucing itu tak melawan, tapi tetap kaku dan diam saat diletakkan di meja periksa. Luna mendekat, berdiri di tepi meja, hidungnya hanya beberapa sentimeter dari permukaan. Nathan bekerja dengan lembut, menyikat debu dan kotoran yang menempel di bulunya. Sedikit demi sedikit, warna bulu aslinya mulai terlihat, bukan putih polos, melainkan dengan semburat warna krem lembut di bawahnya. Saat dia bekerja di dekat kaki belakang, di tempat dia melihat memar sehari sebelumnya, sesuatu yang gelap menarik perhatiannya. Di dekat kaki belakang kanan anak kucing, sebagian tersembunyi di bawah bulu, ada noda samar. Dia membasahi kapas dan membersihkan area itu dengan hati-hati. Noda itu adalah darah, kering, gelap, dan bukan berasal dari luka terbuka. Nathan mengerutkan dahi, memeriksa lebih dekat. Tidak ada goresan, tidak ada luka. Itu bukan darah anak kucing itu. Darah itu berasal dari tempat lain. "Diam dulu, kecil," gumamnya sambil membersihkan darah kering dengan lembut dan menyegel sampelnya dalam wadah. Anak kucing itu gemetar tapi tidak bergerak. Luna mengeluarkan erangan pelan dan rendah yang membuat telinga anak kucing bergerak. Pikiran Nathan berputar mencari kemungkinan. Tentu saja, darah bisa saja menempel di tubuh hewan karena berbagai alasan. Tapi ini terasa berbeda. Dia pernah melihat anak kucing yang dibawa induknya. Biasanya memar ada di leher. Tapi bekas ini berbeda, tiba-tiba polanya terasa masuk akal. Memarnya berbentuk seperti jari. Darah di dekat kaki belakang. Anak kucing ini bukan dibawa oleh hewan lain. Ia telah digenggam oleh manusia. Gelombang dingin menyelimutinya. Dia berjalan ke meja dan membuka laptop. Akhirnya membuka sesuatu yang selama ini dia hindari.
Selebaran tentang Ethan Blake. Printer berdengung pelan saat mencetak halaman. Seorang anak laki-laki tersenyum memakai hoodie oranye. Fleece oranye yang sama yang dia temukan menempel di bulu anak kucing itu. Nathan menyematkan selebaran itu di papan gabus di atas mejanya dan mundur, menatapnya. Di pojok halaman ada peta kecil dengan lokasi terakhir anak itu yang diberi lingkaran. Pom bensin tua Valero. Tempat yang sama yang disebut Linda saat mengatakan dia menemukan anak kucing itu. Perilakunya yang aneh, ceritanya yang berubah-ubah, tanda-tanda trauma pada anak kucing. Semuanya mulai masuk akal, tapi mungkin belum siap dia hadapi. Tiba-tiba, suara decitan ban di luar mengejutkan Nathan. Sebuah mobil patroli melaju pelan melewati klinik. Mungkin hanya patroli biasa, tapi reaksi Luna benar-benar tidak biasa. Dia melompat dan berlari ke pintu, menggonggong keras. Itu bukan sifatnya, tubuhnya tegang, ekor lurus, seluruh tubuhnya siap bertindak. "Tenang Luna," panggil Nathan pelan. Tapi Luna tidak beranjak dari pintu sampai mobil patroli itu berbelok dan menghilang. Bahkan setelah itu, dia mondar-mandir gelisah antara pintu masuk dan kandang anak kucing, merengeh pelan. Melihatnya, Nathan teringat saat pertama kali bertemu Luna di pusat pelatihan anjing layanan. Dulu mereka menolaknya, menyebutnya terlalu emosional untuk pekerjaan itu. Dia bisa mencium bau dan mengikuti jejak, tapi jika menemukan seseorang, dia akan tetap di samping orang itu alih-alih kembali ke pelatihnya. Dia tidak bisa pergi. Dia terlalu peduli. Kepekaan yang sama kini terlihat jelas, bahkan lebih kuat. Setiap suara yang dia keluarkan, setiap gerakan perlindungan yang dia lakukan, terasa penuh makna. Selama bertahun-tahun, Nathan belajar untuk mempercayai insting hewan. Mereka sering memperhatikan hal-hal yang dilewatkan manusia. Mereka merasakan sesuatu yang manusia tak bisa tangkap. Saat langit mulai gelap, Nathan menyiapkan makan malam Luna, campuran kibel dan daging kalengan favoritnya. Makanan yang biasanya tidak bisa dia tolak. Tapi malam ini, dia bahkan tidak menoleh. Dia tetap menempel di dekat kandang anak kucing, sedekat mungkin. Saat Nathan mencoba membujuknya dengan lembut untuk makan, dia menggeram pelan, bukan marah, tapi tegas. Dia tidak akan pergi. Baiklah, gumam Nathan, menyerah. Dia kembali ke meja dan membuka tabletnya, mencari pembaruan terbaru tentang anak hilang itu. Rekaman dari kamera tubuh petugas telah dipublikasikan untuk membantu pencarian di sekitar wilayah tersebut. Nathan mengunduhnya, fokus pada adegan-adegan di sekitar pom bensin tua. Dia memeriksa setiap bingkai, bangunan yang rusak, tempat sampah, area kosong di sekitarnya. Dia membuka peta digital dan mulai menandai lokasi penting. Tempat anak kucing mungkin ditemukan, tempat asal benang oranye, tempat kemungkinan perpindahan darah. Semua detailnya ada, tapi gambaran keseluruhannya masih terasa belum lengkap. Dia menatap dari layarnya ke poster yang disematkan di papan gabus. Lalu ke arah Luna yang masih berjaga di dekat anak kucing seperti penjaga yang diam. Anjing gembalanya yang dulu lembut kini telah menjadi sesuatu yang lebih. Bukan hanya pelindung, mungkin saksi dari sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekadar anak kucing yang ditinggalkan. Beberapa saat kemudian, panas matahari menyinari kaca depan saat Nathan memarkir mobil di depan pom bensin tua Valero. Rumput liar tumbuh di sela-sela beton yang retak. Garis-garis pudar menandai tempat kosong di mana dulu ada pompa bensin. Bangunannya tampak terlupakan dengan cat mengelupas dan jendela tertutup papan kayu, pelat logam bergoyang dan berderit ditiup angin. "Hanya mampir sebentar," katanya pada Sarah di klinik, berusaha terdengar santai. Sarah mengangkat alis tapi tidak bertanya. Langsung kembali ke layar komputernya. Anak kucing itu stabil, diselimuti hangat di bawah lampu pemanas, dan Sarah akan menelepon
jika ada perubahan. Luna duduk tegak di kursi penumpang, telinganya terangkat, waspada. Sepanjang perjalanan dia tak pernah tenang. Dia terus bergerak, mengeluarkan rengekan pelan setiap kali berhenti di lampu merah. Kini, saat truk berhenti, dia menempelkan moncongnya ke kaca jendela, membuat embun dengan napasnya. "Oke, ayo kita periksa," kata Nathan sambil meraih tali-talinya. Begitu kakinya menyentuh tanah, Luna berubah total. Hidungnya langsung merunduk, menyapu ke kiri dan kanan. Nathan mengamati dengan cermat. Posturnya tegang, tatapannya tajam, seluruh tubuhnya fokus penuh. Bersama-sama mereka berjalan perlahan mengitari pinggiran properti itu. Udara terasa berat oleh kesunyian, hanya terdengar suara kerikil di bawah kaki dan suara hirupan napas Luna yang fokus. Kaleng soda tua dan bungkus makanan lusuh mengelilingi tempat sampah yang disebutkan Linda. Tapi sampah itu tampak tak tersentuh selama berminggu-minggu, pucat karena matahari, kering karena angin. Luna membawa mereka ke bagian belakang gedung, hidungnya tak pernah terangkat. Lalu tiba-tiba dia berhenti. Telinganya terangkat dan rengekan pelan keluar saat dia merendahkan tubuh, hampir menempelkan perutnya ke tanah. "Ada apa?" tanya Nathan dengan lembut. Matanya mengikuti arah pandang Luna ke unit HVAC tua yang menempel di dinding. Korosi selama bertahun-tahun telah menggerogoti bagian bawahnya, meninggalkan celah antara logam penutup dan fondasi bangunan. Luna mendekat, gerakannya lambat dan hati-hati. Nathan berlutut di sampingnya, kerikil menusuk lututnya. Celah itu lebih besar dari yang terlihat, dan di balik unit itu ada bagian ventilasi yang terbuka. Isolasi berwarna merah muda, tergantung di tepinya, sebagian tertarik keluar. Seperti ada sesuatu yang memaksakan diri lewat sana. Lubangnya kecil, mungkin hanya selebar 6 inci, tapi cukup untuk anak kucing ketakutan melarikan diri. Nathan mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto. Close up isolasi yang sobek, arah dorongannya, jejak debu yang mengarah keluar. Luna mengeluarkan rengekan lagi dan menggaruk perlahan bagian depan ventilasi itu. Nathan melihat noda gelap di atas permukaan semen, mungkin tumpahan oli lama atau sesuatu yang bocor dari unit berkarat itu. Pikirannya langsung teringat pada kaki anak kucing yang pincang, caranya menjaga agar tidak membebani kaki itu, bahkan saat beristirahat. "Kerja bagus, Luna," bisiknya sambil menepuk lembut tubuhnya. Luna tetap diam, fokusnya masih tertuju pada ventilasi, tubuhnya tegang penuh kesiagaan. Nathan perlahan berdiri meneliti gedung itu. Jendela yang dipaku terlihat tertutup rapat. Tidak ada jalan masuk yang jelas, tapi poros ventilasi itu bisa menuju kemana saja di tempat seperti ini. Perjalanan kembali ke klinik terasa lebih lama dari biasanya. Luna terus menoleh ke belakang, matanya terpaku pada jalan di belakang mereka, seolah belum siap meninggalkan pom bensin itu. Nathan duduk dalam diam, mencoba menyusun potongan-potongan yang mereka temukan, potongan yang kini ia ragukan ingin dia satukan. Sesampainya di klinik, Sarah langsung memberinya kabar singkat. "Anak kucing itu makan sedikit," katanya. "Minum juga, tapi masih sangat tenang." "Tidak bermain atau aktif sama sekali?" tanya Nathan. Sarah menggeleng. Nathan sudah berjalan ke ruang pemeriksaan dengan hati-hati mengangkat anak kucing dari tempat hangatnya. Ia tidak melawan, masih tetap tenang dengan cara yang tidak biasa saat berada di tangannya. Di bawah cahaya terang, ia memeriksa lagi kaki yang terluka. Apa yang sebelumnya ia pikir sebagai darah kering atau kotoran kini terasa berbeda. Lapisan hitam berdebu menempel di bulu dekat telapak kaki, seperti jelaga atau sesuatu yang mirip. Residu yang biasa ditemukan di dalam ventilasi tua, tebal dengan debu dan umur. Jejak yang tertinggal saat sesuatu merayap melalui saluran udara yang kotor. Ia mengembalikan anak kucing ke dalam kandang.
Luna langsung kembali ke posisinya di depan kandang, menurunkan tubuhnya hingga perutnya menyentuh lantai, hidung nyaris menyentuh kaca. Tapi ada yang berbeda kali ini, bukan hanya perlindungan, melainkan rasa mendesak yang mencerminkan perasaan Nathan sendiri. Di mejanya, Nathan mencetak salinan lain dari poster anak hilang atas nama Ethan. Senyum anak laki-laki itu kini terasa lebih berat. Hoodie oranye yang dulu hanya detail kecil, kini memiliki makna jauh lebih besar. Ia menyelipkan halaman itu ke dalam map baru dan memberi label, anak kucing ditemukan, sumber tidak diketahui. Ia membuka perencana dan melingkari pom bensin Valero dengan tinta tebal, lalu menulis cepat, kembali dengan peralatan. Bunyi planner yang ditutup terdengar lebih keras dari biasanya di ruang kantor yang sunyi itu. Saat cahaya pagi mulai menembus jendela, Nathan duduk di meja laboratoriumnya menyesuaikan mikroskop. Ia menempatkan slide yang telah disiapkan di bawah lensa, bahan hitam dari telapak anak kucing. Puluhan pengalaman di lapangan tak menghentikan tangannya merasa lebih berat dari biasanya. Apa yang ia lihat menegaskan kecurigaannya, bukan sekadar kotoran, melainkan partikel jelaga halus berpola, jenis yang tertinggal oleh sistem pemanas tua dan insulasi berusia puluhan tahun. Persis seperti yang ditemukan di dalam saluran ventilasi yang terbengkalai. Di belakangnya, Luna mondar-mandir. Kukunya mengetuk lantai dalam irama tetap dari meja pemeriksaan ke kandang, lalu kembali lagi. Ketenangan biasanya hilang, kini dia gelisah, energinya memenuhi ruangan seperti aliran listrik. Setiap beberapa menit, dia berhenti di sisi anak kucing, menempelkan hidung ke kaca, lalu kembali ke jalurnya. Nathan tegak dari mikroskop, mengusap matanya, tanda-tandanya terus bertambah. Sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang serius. Dia memeriksa waktu, hampir saatnya makan. Sarah sudah menyiapkan sepiring kecil formula pemulihan, khusus untuk hewan liar yang lemah. Sampai saat ini, anak kucing itu selalu menolak setiap kali diberi makan, tidak peduli semenari apapun makanannya. Nathan mengambil mangkuk itu dan berjalan menuju kandang. Luna mengikutinya. Langkah demi langkah. Saat dia menyelipkan makanan ke dalam, sesuatu berubah. Anak kucing yang biasanya tak bergerak itu mengangkat kepalanya. Luna mendekat, ekornya mulai bergoyang pelan untuk pertama kalinya. Mengejutkan Nathan, anak kucing itu berdiri, terhuyung tapi tetap tegak, dan perlahan berjalan menuju mangkuk. "Lihat itu," bisik Nathan, menyaksikan anak kucing itu mengendus, lalu mulai makan. Gigitan kecil, hati-hati, tapi makan. Luna berdiri diam, mengamati dalam diam. Jelas sekali, kehadirannya memberi dampak. Nathan menulis catatan di cat medis. Pemberian makan pertama berhasil pukul 9.15 pagi. Anak kucing merespons hanya saat Luna hadir. Satu benang lagi dalam misteri ini. Ikatan lain yang tak bisa diabaikan. Menjelang siang, saat sinar matahari menghangatkan ruangan, Nathan memutuskan untuk merawat bulu anak kucing itu sepenuhnya. Bulunya masih kusut, dan penyikatan teratur akan membantu proses penyembuhan. Dia mengangkat anak kucing dengan lembut, berbicara lembut sambil menaruhnya di atas meja. Ia menggerakkan sikat perlahan menyusuri bulunya, mengurai simpul-simpul halus. Di sisinya, Luna tetap dekat. Tatapannya tak pernah lepas dari si kecil itu. Saat Nathan menyisir di dekat leher anak kucing, sesuatu tersangkut di sikat. Sebuah helai tipis, lebih panjang dari bulu lainnya, berwarna oranye terang. Dia berhenti meletakkan sikat. Dengan hati-hati dia menarik serat itu. Benda itu tidak hanya menempel di bulu, tapi tersangkut seperti benang yang tercabut, terjepit, dan terlilit seakan ditarik saat terjadi pergumulan. Denyut jantung Nathan meningkat saat ia meraih selebaran anak hilang di papan buletin. Foto itu memperlihatkan wajah ceria Ethan Blake. Hoodie oranyenya tampak mencolok.
Nathan membandingkan serat oranye itu dengan gambar di poster, memeriksanya dengan cermat, tak ada keraguan. Warna, tekstur, tenunan sintetisnya, semuanya cocok sempurna. Bukan sekadar mirip, tapi benar-benar sama. Ia menjatuhkan diri ke kursi, serat itu masih terjepit di antara jari-jarinya. Anak kucing ini tidak hanya bersentuhan sekilas dengan hoodie milik Ethan, ia bersentuhan langsung. Cukup dekat hingga benang itu bisa tercabut. Ini bukan kebetulan lagi, ini adalah bukti nyata. Nathan mengambil ponselnya dan menggulir daftar kontak sampai menemukan nama yang ia percaya, Detektif Marcus Chen. Mereka pernah bekerja sama sebelumnya dalam kasus-kasus yang melibatkan hewan dan ada rasa saling menghormati di antara mereka. Panggilan tersambung setelah 2 dering. Marcus, ini Nathan, aku butuh bantuan. Ia berbicara pelan. Sarah sedang di meja depan, tapi ia tidak ingin ada yang mendengar. Aku perlu mengunjungi rumah keluarga Blake. Diam-diam. Hari ini kalau bisa. Ada jeda, lalu jawaban hati-hati. Ini tentang anak itu. Ya, aku menemukan sesuatu, tapi aku ingin memeriksa satu hal dulu. Jeda lagi. Beri aku 1 jam, aku akan telepon balik. Nathan menutup telepon dan menatap anak kucing yang kini tidur di bawah lampu hangat dengan Luna masih setia berjaga di sampingnya. Ia mulai mengumpulkan apa yang dibutuhkan, serat oranye, foto-foto dari pom bensin, dan catatan tertulisnya, semua dimasukkan rapi ke dalam map. Jika ada sesuatu di rumah keluarga Blake yang bisa menghubungkan petunjuk terakhir, ia ingin siap. Saat Marcus menelepon kembali, nada suaranya singkat dan serius. Temui aku jam 2. Nathan mengecek waktu, cukup untuk menyelesaikan urusan di klinik. Ia memberi Sarah instruksi jelas tentang cara merawat anak kucing. Mengingatkannya untuk memantau makanan dan suhu tubuhnya dengan cermat. Langsung hubungi aku kalau ada perubahan, katanya sambil meraih jaket dan kunci, sekecil apapun. Begitu ia sampai di pintu, suara yang dikenalnya menghentikannya, sebuah rengekan pelan tapi penuh tekad. Luna telah meninggalkan posnya dan mengikutinya, matanya bersinar penuh tujuan. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, Luna mendekat jelas ingin ikut juga. Bukan kali ini gadis kecil. Nathan berlutut dan mengelus bulunya. Aku butuh kamu di sini, jagalah semuanya. Telinga Luna menunduk, tapi ia tidak mencoba mengikuti lagi. Ia hanya berdiri di sana, menatap mata Nathan dengan tatapan yang dalam dan hampir seperti manusia. Tatapan yang sama seperti saat anak kucing pertama kali datang, penuh urgensi dan sesuatu yang lebih. Aku akan segera kembali, janjinya. Ia tidak bergerak saat Nathan melangkah keluar. Lewat kaca pintu, ia masih terlihat berdiri, seolah mengerti kemana Nathan akan pergi dan apa artinya. Matahari menggantung rendah di langit, bayangan memanjang saat Nathan memasuki halaman rumah keluarga Blake. Rumah 1 lantai itu tampak usang, cat mengelupas, semak liar tumbuh tak terurus. Mainan berserakan di halaman seperti kenangan yang ditinggalkan. Di teras, seorang pria duduk menyandar di kursi tua, asap rokok mengepul dari jemarinya. David Blake nyaris tak mengangkat pandangannya saat Nathan mendekat. Bayangan gelap di bawah matanya menunjukkan malam-malam panjang tanpa tidur. Asbak di sampingnya penuh sesak, menjadi simbol diam dari penantian dan kekhawatiran. Nathan menaiki anak tangga teras yang berderit, langkahnya pelan dan hati-hati. Ia tahu betul untuk tidak tergesa-gesa saat berhadapan dengan orang yang sedang terluka. David sempat melirik sekali, lalu kembali menatap kosong ke kejauhan. Tuan Blake, kata Nathan dengan lembut, saya Dr. Nathan Hale. Saya ikut membantu pencarian di sekitar kota. David menarik napas dalam-dalam. Ujung rokoknya menyala oranye. Persis seperti serat yang disimpan Nathan di dalam mapnya. Sudah bicara sama polisi, gumam David. Suaranya serak, lelah.
Sudah saya ceritakan semua yang saya tahu. Saya bukan dari kepolisian, jawab Nathan, tetap menjaga jarak beberapa langkah. Saya hanya ingin membantu. Kadang orang luar bisa melihat sesuatu yang berbeda. David sedikit tersentak saat mendengar nama putranya disebut. Ia mematikan rokoknya dengan gerakan cepat, menekannya ke dalam asbak yang sudah penuh. Tak ada lagi yang bisa diceritakan, gumamnya pelan. Dia cuma hilang. Kata terakhir itu nyaris tak terdengar. Nathan bersandar ringan di pagar teras, tubuhnya santai dan terbuka. Kadang detail terkecil pun bisa berarti, bahkan hal-hal yang dulu terasa tak penting. Boleh saya bertanya sedikit tentang Ethan? David tidak langsung menjawab. Tangannya meraih rokok lagi, jemarinya agak gemetar saat menyalakannya. Apa yang mau ditanya? Akhirnya ia berkata, menghembuskan asap. Dia anak pendiam, lebih suka menyendiri. Selalu begitu? Tanya Nathan dengan nada lembut. David menghembuskan asap lagi dan wajahnya sedikit melunak. Iya, anaknya sensitif, tahu? Ia menatap jauh, suaranya mulai terdengar kosong. Mudah kaget, gak suka suara keras, gak suka gelap. Bahkan binatang sering bikin dia takut. Ia terdiam sejenak dan raut wajahnya berubah, menampakkan kesedihan sesaat. Kadang jadi susah. Anak-anak lain seusianya senang ribut-ribut. Ethan gak seperti itu. Nathan mengangguk kecil dengan pengertian, menyadari bahwa postur tubuh David yang tegang mulai sedikit mengendur. Itu pasti berat buat kalian berdua. David mengangguk dan suaranya terdengar pecah. Ia berdeham pelan. Kami bertengkar hari itu. Hal sepele sebenarnya, kotak makannya. Dia kehilangannya di sekolah dan aku marah, teriaki dia karena ceroboh. Kata-kata itu seolah menarik beban dari pundaknya, membuat tubuhnya makin tenggelam ke kursi. Saat dia nggak pulang malam itu, aku langsung telepon polisi, tapi awalnya nggak bilang ke tetangga. Aku pikir mereka bakal... Kalimatnya menggantung, rasa malu jelas terlihat di wajahnya. Mereka akan berpikir yang terburuk, tanya Nathan dengan lembut. David mengangguk singkat, matanya menatap ujung rokok yang masih menyala di antara jarinya. Semua orang tahu aku gampang marah, tapi aku nggak pernah menyakitinya, katanya pelan. Kadang aku teriak, tapi aku nggak pernah menyentuh dia. Dia anakku. Nathan membiarkan keheningan sejenak sebelum melanjutkan. Ethan pernah menyebut SPBU Valero, atau mungkin anak kucing. Reaksi David langsung terlihat. Ia duduk lebih tegak dan akhirnya menatap Nathan langsung. Dari mana kamu tahu soal itu? Soal apa? Anak kucing itu, yang putih kecil itu. Nathan tetap diam, membiarkannya melanjutkan. Ethan kasih makan dia sepulang sekolah. Aku baru sadar sekitar 2 minggu lalu, ketahuan nyolong kaleng tuna dari dapur. Dia bilang, dia kasih makan di mana? Tanya Nathan hati-hati. Di belakang pom bensin itu, katanya anak kucing itu tinggal di bawah alat-alat tua di sana. Tatapan David menjadi gelap. Aku sudah bilang jangan ke sana, tempat itu bahaya. Udah dipalang, bangunannya hampir rubuh, tapi dia tetap ke sana. Katanya anak kucing itu butuh dia. Potongan demi potongan gambaran itu mulai menyatu. Nathan mengingat setiap kata dengan saksama. Dia pernah bilang dengan jelas di mana anak kucing itu bersembunyi. Ada tempat khusus. David menggeleng. Cuma bilang sukanya di belakang. Kayaknya dia pernah sebut unit AC atau semacamnya. Tiba-tiba pandangan David menyipit. Kenapa kamu peduli banget sama kucing itu? Aku cuma berusaha memahami kebiasaan Ethan, jawab Nathan tenang. Kadang pola terkecil pun bisa membantu. Ia berdiri dari pagar teras. Terima kasih sudah bicara dengan saya, Tuan Blake. Anda membantu lebih dari yang Anda kira. David tidak menjawab, tangannya sudah meraih rokok berikutnya. Koneksi singkat yang sempat muncul tadi memudar kembali, digantikan tatapan kosong yang jauh.
Nathan berjalan kembali ke mobilnya. Asap rokok mengekor di belakang seperti bayangan. Tapi alih-alih kembali ke klinik, ia langsung menuju pom bensin tua itu. Posisi matahari telah bergeser sejak sebelumnya. Bayangan lebih panjang, mengungkap sudut-sudut yang sebelumnya tak terlihat. Ia memarkir di tempat yang sama, lalu mengelilingi bangunan, matanya awas. Unit HVAC menjulang di belakang, berkarat dan diam. Nathan berjongkok, kali ini memeriksa area sekitarnya lebih dekat. Tanda-tanda terlihat jelas di tanah, bukan hanya jejak kaki, tapi juga goresan-goresan dalam di logam, luka-luka kecil, putus asa. Mengikuti bekas itu, Nathan melihat celah di bawah dinding bangunan, tipis, hampir tak terlihat, tapi cukup besar untuk dilalui makhluk kecil atau anak-anak. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Markus. Detektif itu menjawab dengan cepat, "Markus, aku butuh bantuan lagi." Nada suara Nathan tenang dan serius. "Kita harus periksa pom bensin Valero lagi. Kali ini pakai inframerah dan tim lengkap." Markus terdengar waspada. "Petunjuk apa kali ini?" Nathan menatap bekas goresan, celah di bawah dinding, dan mengingat anak kucing itu, jelaga, memar, benang oranye. Sesuatu yang mungkin bisa membawa kita lebih dekat untuk menemukan Ethan Blake. Sinar sore berwarna keemasan menyusup lewat jendela-jendela klinik saat Nathan melangkah masuk. Ia berhenti sejenak, terkejut melihat Linda Ross berdiri di depan meja resepsionis. Tangannya saling meremas, seragam pengantar pos yang dikenakannya tampak kusut dan lelah. Matanya bergerak gelisah mengelilingi ruangan, tak pernah benar-benar menetap. "Dr. Hale," katanya, suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. "Saya cuma mampir, mau lihat kondisi anak kucing itu. Ingin tahu keadaannya sekarang." Nathan berjalan ke belakang meja, nadanya tetap tenang meski pikirannya berputar cepat. "Keadaannya sudah membaik," jawabnya. "Hari ini dia mulai makan." Ia mengamati dengan saksama saat bau Linda langsung menegang begitu mendengar kata-katanya. Dari balik pagar resepsionis, kepala Luna perlahan muncul. Kehangatan biasanya di matanya telah lenyap, digantikan tatapan tajam yang terfokus langsung pada Linda. Suara geraman pelan terdengar dari tenggorokannya. Bukan marah, tapi jelas sebagai peringatan. Linda mundur selangkah. "Itu sebenarnya melegakan," katanya, mencoba terdengar tenang, sementara jarinya mengetuk-ngetuk pahanya dengan gelisah. "Saya benar-benar khawatir waktu lihat kondisinya waktu itu." Nathan membuka sebuah map dan menarik keluar formulir dari pertemuan pertama mereka. "Linda, ada hal yang perlu saya luruskan soal tempat kamu menemukan anak kucing itu," katanya dengan nada tenang dan terukur. "Kamu bilang di dekat pom bensin. Bisa lebih spesifik?" Sebuah kilatan tidak nyaman muncul di wajah Linda. "Sudah saya bilang," jawabnya sambil menghindari tatapan. "Di dekat tempat sampah, di belakang Valero lama itu." Nathan melanjutkan, tangan masuk ke saku jasnya. "Saya melihat sesuatu yang aneh saat memeriksa anak kucing itu." Ia meletakkan sehelai benang oranye tipis di atas meja. Ini tersangkut di cakarnya, sepertinya dari sweatshirt anak-anak. Linda membeku. Matanya terkunci pada benang itu, seolah benda itu bisa berteriak. "Ada darah juga," tambah Nathan dengan lembut. "Bukan dari anak kucing itu, tapi sepertinya dia menginjak sesuatu." Wajah Linda pucat seketika, tangannya mencengkeram meja begitu erat hingga buku jarinya memutih. Aku harus pergi. Masih ada kiriman," gumamnya gugup. Nathan tak membiarkannya pergi. Nada suaranya tetap lembut, tapi tegas. "Sebenarnya apa yang terjadi malam itu di pom bensin?" Kata-katanya seperti membuka sesuatu dalam dirinya. Mata Linda dipenuhi air mata dan dia mengangkat tangan gemetar ke mulutnya. Dari balik gerbang, Luna menggeram pelan dan terus-menerus. "Aku nggak tahu harus gimana," kata Linda dengan suara bergetar. Kata-katanya keluar cepat, seperti sudah terlalu lama ia pendam.
Aku lagi menyelesaikan rute, mengantar surat dekat stasiun. Disitulah aku melihat mereka. Nathan tetap diam, takut mengganggu. Seorang pria sama anak laki-laki, bisiknya. Apa tepatnya yang kamu lihat? Tanyanya. Anak itu, dia nggak mau ikut. Pria itu menariknya ke belakang gedung. Kupikir mungkin cuma ayah yang lagi berusaha menangani anaknya yang rewel. Suaranya mulai gemetar, tapi anak itu nggak teriak, cuma mengeluarkan suara kecil seperti ketakutan. Kenapa kamu nggak lapor? Tanya Nathan, meski dia sudah bisa menebak alasannya. Aku takut. Gimana kalau aku salah? Gimana kalau itu bukan apa-apa? Terus besoknya, aku nemu anak kucing. Nangis, dekat ventilasi. Dia menelan ludah dengan susah payah. Aku berharap ada yang bisa nyambungin petunjuknya kalau aku bawa ke sini. Aku nggak tega ninggalin dia di sana. Nathan menyodorkan formulir kosong dan pena di depannya. Aku butuh kamu tulis semua yang kamu ingat, jam berapa, penampilan pria itu, pakaian anak itu, semua detail sekecil apapun. Suara Linda nyaris tak terdengar. Kamu bakal lapor polisi? Belum, jawab Nathan. Tapi aku akan. Pernyataan kamu mungkin bisa bantu kita cari Ethan Blake. Begitu mendengar nama itu, wajah Linda langsung berubah. Itu dia ya, anak yang diberita? Nathan mengangguk dan Linda mulai menangis. Aku seharusnya nolong dia. Kamu masih bisa, kata Nathan, sambil mendorong formulir itu lebih dekat. Tulis semuanya. Linda menulis perlahan selama setengah jam berikutnya, tangannya terus gemetar. Dia menggambarkan seorang pria tinggi memakai pakaian gelap. Topi ditarik rendah menutupi wajahnya. Anak itu memakai hoodie oranye. Waktu kejadian pukul 18.45, tepat setelah perhentian terakhirnya. Dia menjelaskan bagaimana pria itu bergerak cepat, tapi nggak terburu-buru, seperti nggak mau menarik perhatian. Setelah selesai, Nathan membacanya dengan saksama. Ada lagi yang kamu ingat? Tanyanya. Linda terdiam sejenak, lalu menambahkan satu hal terakhir. Ada suara, seperti gesekan logam, tepat setelah mereka menghilang di balik gedung. Nathan melipat pernyataannya dan memasukkannya ke dalam amplop. Pulanglah, pihak berwenang akan menghubungimu besok. Begitu Linda pergi, Nathan masuk ke kantornya dan mulai menyiapkan perlengkapannya. Ia memuat kotak peralatan dokter hewan keliling, menambahkan lebih banyak kain kasa dan antiseptik dari biasanya. Ia juga memasukkan senter, selimut pemanas untuk kasus syok, dan memeriksa baterai di lampu kepala sambil menambahkan cadangan untuk berjaga-jaga. Luna mengamati dari ambang pintu, telinganya tegak, penasaran. Saat Nathan mengambil ponselnya untuk memeriksa daya baterai, Luna mengeluarkan rengekan pelan. Saat matahari terbit, kata Nathan padanya sambil melirik jam tangannya. Kita akan kembali ke sana. Selama 1 jam berikutnya, dia memeriksa perlengkapan dan mempelajari peta bangunan. Sistem ventilasi udara, pelapis dinding yang longgar, ventilasi tempat anak kucing itu muncul. Semua ia catat dengan saksama. Jika Ethan masih ada di dalam sana, mereka tidak akan pergi sebelum menemukannya. Dalam kesunyian ruang perawatan, anak kucing putih kecil itu akhirnya tertidur lelap, tenang dan tanpa suara. Tak ada lagi tangisan, hanya keheningan. Nathan mengamatinya dari balik jendela, tersentuh oleh bagaimana makhluk rapuh ini telah membawa mereka sejauh itu. Seringkali justru kehidupan paling kecil yang membawa beban terbesar. Ia menyetel alarm pukul 5 pagi, tepat sebelum matahari terbit. Apapun yang akan mereka temukan, ia berniat untuk siap. Kegelapan masih menyelimuti langit ketika Nathan mengemudi masuk ke lahan kosong pom bensin tua yang sudah tutup. Lampu depannya menerangi aspal yang retak, rerumputan liar yang tumbuh tinggi, dan papan tanda yang memudar dimakan waktu. Ia mematikan mesin, tapi membiarkan lampu parkir menyala, memberikan cahaya redup di sekeliling.
Luna berdiri siaga di kursi penumpang, otot-ototnya tegang, mata menatap lurus ke depan. Nathan berpindah ke belakang truk, mengambil peralatannya, kotak dokter hewan, bor berat, dan lampu sorot portabel. Luna tidak melepaskan pandangannya, tubuhnya kaku, ekor tegak lurus, seperti anak panah. "Tenang ya," katanya pelan sambil memasang tali kekang. Tapi begitu cakar Luna menyentuh tanah, ia langsung menerjang ke depan dengan kekuatan tak terduga. Tali kekang tersentak di tangan Nathan, nyaris membuatnya kehilangan keseimbangan. Ini bukan perilaku Luna seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda sejak terakhir mereka ke sini. Luna bergerak cepat, menariknya ke belakang gedung. Cakarnya berketuk di beton, membimbingnya langsung ke unit HVAC berkarat yang diselimuti bayangan pagi buta. Nathan meletakkan lampu sorot di tanah dan mengarahkannya ke dinding. Sinar putih tajam menembus bayangan, menerangi ventilasi yang sudah tua. Dalam cahaya terang, kondisinya terlihat jauh lebih buruk. Karat telah menggerogoti sebagian bagiannya, menyisakan lubang-lubang bergerigi. Luna gelisah. Ia mondar-mandir di depan ventilasi, mengendus dengan penuh urgensi. Rengekannya semakin tajam, makin mendesak. Nathan berlutut untuk memeriksa sekrup-sekrup yang menahan kisi-kisi logam. Sebagian besar sudah berkarat parah, tapi ia tetap mengeluarkan bor dan memilih mata yang tepat. "Mundur sedikit, ya," katanya meskipun Luna tetap dekat, matanya terpaku pada tangan Nathan. Sekrup pertama berhasil dilepas, menimbulkan suara gesekan tajam yang membuat Nathan meringis. 2 sekrup berikutnya lebih mudah dilepaskan. Saat ia mulai mengerjakan sekrup terakhir, kegelisahan Luna memuncak. Ia menempelkan wajahnya ke pinggir kisi, seluruh tubuhnya bergetar. Begitu sekrup terakhir terlepas, Nathan perlahan-lahan mengangkat logam itu. Di baliknya ada ruang merangkak sempit yang dipenuhi logam dan kegelapan. Cahaya menyorotkan lapisan isolasi yang menggantung dan jalur pipa udara lama yang membingungkan. Sebelum Nathan sempat bereaksi, Luna sudah memasukkan kepalanya ke celah itu, menggonggong keras dan dalam. Itu bukan gonggongan biasa, kasar, penuh intensitas, dan sangat mendesak. Jantung Nathan berdegup lebih cepat. Ia meraih senter dan menjatuhkan tubuhnya ke tanah, mengabaikan permukaan dingin dan keras yang menekan tulang rusuknya. Ia mengarahkan cahaya ke dalam. Debu dan jaring laba-laba berputar dalam sorotannya. Udara di dalam tebal, berbau logam dan pengap. Awalnya, tak ada apa-apa selain isolasi dan bayangan. Lalu dia mengubah posisi, mengatur sudut cahaya. Sebuah bentuk mulai tampak di ujung lorong. Bentuk samar, tersembunyi di bawah tumpukan material yang jatuh. Ia tak bergerak. Perut Nathan menegang. Ia merangkak lebih dalam, hati-hati dan perlahan. Semakin dekat, bentuk itu semakin jelas. Seorang anak meringkuk, tak bergerak sama sekali. Pemandangan itu menghantamnya seperti pukulan di dada. Ia segera mundur, jantung berdebar kencang dan meraih ponselnya. Dengan jari gemetar, ia menelepon. "Ini dokter, Nathan Hale," katanya. "Saya di bekas SPBU Valero, dekat Jalan Raya 16. Saya menemukan Ethan Blake. Dia masih hidup tapi tidak merespons. Tolong kirim bantuan secepatnya." Setelah mengulang lokasi beberapa kali untuk memastikan, Nathan kembali menghadap ke ventilasi. Luna berbaring di dekat celah itu, tubuhnya rendah dan tegang, matanya tak pernah lepas dari ruang merangkak. Dengan napas yang ia atur perlahan, Nathan masuk lagi. Logam dingin menekan telapak tangannya saat ia maju perlahan menuju anak itu. Saat Nathan mencapainya, ia mengulurkan tangan dengan sentuhan paling lembut, menempatkan jari-jarinya di leher anak itu. Di sana, denyut nadi yang lemah tapi stabil. Wajah Ethan tampak pucat dalam cahaya, bibirnya pecah-pecah dan kering. Hoodie oranye milik Ethan tertutup debu dan serat-serat dari isolasi tua.
Nathan segera memeriksa tubuhnya untuk mencari luka, tapi tak ada yang mencolok. Napas anak itu lemah, tapi teratur. Dari kejauhan, suara sirene yang semakin nyaring memecah kesunyian pagi. Telinga Luna berdiri saat mendengarnya, tapi ia tak bergerak. Tatapannya tetap tertuju pada Ethan, seolah kehadirannya saja cukup untuk menjaga anak itu tetap aman. Lalu, sesuatu yang kecil, nyaris tak terlihat, membuat Nathan mencondongkan tubuh. Jari-jari Ethan bergerak sedikit, dan bisikan samar terdengar dari bibir keringnya. Nathan mendekat hati-hati, tak ingin mengguncangnya. Kelopak mata Ethan berkedip pelan, dan ia berhasil mengucapkan satu kata, setenang desahan, salju. Nathan memejamkan mata sejenak anak kucing itu yang di klinik. Tentu saja, Ethan yang memberinya nama. Setelah semua yang ia lalui, pikirannya yang pertama justru tertuju pada makhluk kecil yang ia coba lindungi. Sirin semakin mendekat dan cahaya-cahaya warna mulai menyinari dinding retak stasiun itu. Merah, biru, merah, menyapu tubuh Luna yang hanya menggerakkan ekornya sekali, namun tetap diam, menjaga ventilasi tempat Nathan dan Ethan keluar. Lampu darurat berputar di atas aspal yang retak saat para paramedis bergerak cepat. 2 EMT segera bekerja, menempatkan papan tandu di samping tubuh anak itu dengan presisi hati-hati. Nathan mundur sedikit agar mereka bisa bekerja, tapi tetap dekat. Perhatiannya tak lepas dari Ethan. Nadi ada, tapi lemah, sekitar 50. Lapor salah satu EMT. Tangannya menempel lembut di pergelangan Ethan. Kulit dingin, tanda-tanda dehidrasi sedang hingga parah. EMT kedua mengangguk pelan dan memasang penyangga leher di leher Ethan yang rapuh. Suhu tubuh 34,9 derajat Celcius. Kita hadapi kasus hipotermia ringan, stabilkan dan langsung bawa. Mereka mengangkat Ethan ke atas tandu dengan gerakan terlatih. Ethan sedikit bergerak, tanda-tanda kesadaran, tapi matanya belum terbuka. Hoodie berdebu itu tergantung longgar di tubuh kurusnya. Tak jauh, Luna duduk tenang di bawah sorotan lampu darurat yang berputar. Seorang petugas memegang tali kekangnya, tapi ia sama sekali tak berusaha pergi. Tatapannya tetap tertuju pada Ethan saat ia dibawa masuk ke dalam ambulans dengan penuh kehati-hatian. Dr. Hale, salah satu EMT memanggil, memberi isyarat pada Nathan. Karena Anda yang menemukannya, kami ingin Anda ikut bersama kami. Anda bisa jelaskan kondisinya lebih rinci. Nathan mengangguk cepat dan melirik ke arah Luna. Telinga anjing itu berkedut saat ia bergerak, tapi ia tetap di tempat, seolah memahami bahwa di sanalah ia dibutuhkan untuk saat ini. Dia akan baik-baik saja, kata seorang petugas. Kami mungkin memang butuh bantuannya juga. Dia bisa membantu kami menyusun kembali bagaimana anak itu bisa berakhir di sana. Di dalam ambulans, suasananya penuh energi terfokus. Nathan duduk di bagian depan, sementara para paramedis bekerja di belakang, membungkus Ethan dengan selimut pemanas dan memasang infus. Berapa lama dia di dalam ruang sempit itu? Tanya sopir ambulans, melirik ke kaca spion. Dari perkiraan waktunya, kata Nathan dengan suara tegang, setidaknya sudah 3 hari. Ruangan sempit, dinding logam, pasti sangat dingin saat malam. Ada tanda-tanda cedera? Tidak ada yang serius, jawab Nathan. Beberapa memar, kemungkinan karena merangkak di dalam saluran. Anak kucing yang kami temukan juga punya bekas serupa. Saat ambulans melaju di jalan, salah satu EMT menyebutkan data vital Ethan. Suhunya perlahan naik meski tekanan darahnya masih rendah. Setiap beberapa menit, tubuhnya bergerak sedikit, bergumam pelan, tapi belum benar-benar sadar. Ketika mereka sampai di rumah sakit, tim dari bagian gawat darurat sudah menunggu di pintu masuk. Perawat dan seorang dokter segera menyambut, memindahkan Ethan ke ranjang dorong tanpa kendala.
Nathan mengikuti di samping mereka, membagikan semua informasi yang ia punya. Laki-laki usia 7 tahun ditemukan di ruang sempit, diduga terpapar selama 3 hari. Hipotermia ringan, dehidrasi. Dr. Hale, kami akan tangani dari sini, ujar sang dokter dengan lembut. Silakan tunggu di luar, kami akan segera memberi kabar. Nathan akhirnya duduk di kursi lorong, tubuhnya tenggelam ke dalam dudukan saat adrenalin perlahan menguap. Tangannya gemetar, beban dari semua yang terjadi mulai menyergapnya. Lewat jendela kecil di pintu, ia bisa melihat tim medis bekerja di sekitar Ethan. Mesin berbunyi teratur, para perawat bergerak cepat dan efisien. Hampir 1 jam berlalu sebelum seorang dokter keluar. Wajahnya tampak lelah, tapi ada kelegaan dalam ekspresinya. Sekarang kondisinya stabil, katanya pada Nathan sambil menarik kursi. Kami sedang menangani hipotermianya. Dia sangat dehidrasi, tapi cairan infus mulai membantu. Ada beberapa memar dan luka kecil, tapi untungnya tak ada trauma serius atau cedera internal. Apakah dia sudah sadar? Tanya Nathan dengan pelan. Kadang-kadang, jawabnya. Dia belum mengatakan apa-apa dengan jelas, tapi para perawat bilang dia terus mengulang sesuatu. Apakah dia sempat bicara padamu? Nathan mengangguk sedikit, hanya 1 kata, Snow. Seorang perawat di dekatnya menoleh. Itu juga yang terus dia bisikkan. Kami kira itu hanya kebingungan. Bukan, kata Nathan pelan. Itu ada artinya. Snow adalah anak kucing yang dia coba lindungi. Jelas Nathan sambil mengangkat ponselnya. Ia menunjukkan foto anak kucing putih kecil yang meringkuk dengan aman di kandangnya di klinik. Dialah alasan kami bisa menemukannya. Perawat itu memberinya senyum ramah, meskipun jelas dia tidak sepenuhnya memahami makna di balik nama itu. Ia mencatat sesuatu di grafik medis dan melanjutkan tugasnya. Getaran dari ponsel Nathan menarik perhatiannya. Sebuah pesan dari asistennya berbunyi, Luna tidak mau meninggalkan sisi anak kucing itu. Ada yang berbeda. Snow berhenti menangis. Ini pertama kalinya sejak dia tiba. Haruskah aku khawatir? Nathan segera membalas, tidak, itu pertanda baik. Tetap awasi saja mereka. Aku akan segera kembali. Di luar ruangan, suasana rumah sakit kembali pada ritme biasanya. Perawat dan dokter berlalu lalang dari satu kamar ke kamar lain. Aktivitas umum di awal hari yang baru. Namun semuanya terasa terhenti ketika David Blake muncul. Sang ayah menerobos pintu ruang gawat darurat, wajahnya penuh ketakutan dan harapan yang rapuh. Seorang perawat menunjukkannya arah ke ruang pemulihan, dan David langsung berlari menyusuri lorong, hanya berhenti saat tiba di depan jendela. Ia menempelkan tangannya ke kaca, menatap sosok kecil yang terbaring di ranjang rumah sakit. Ethan tampak lebih kecil lagi di bawah selimut putih bersih. Lengannya terhubung ke selang infus, mesin-mesin di sampingnya berkedip pelan. Kaki David tak sanggup menopang tubuhnya. Ia perlahan jatuh duduk di lantai, satu tangannya tetap menyentuh kaca, seolah itu yang menghubungkannya dengan putranya. Ia menatap ke dalam, diam tanpa berkedip. Nathan berdiri diam di ujung lorong, ragu untuk mengganggu momen yang begitu emosional. Tapi masih ada satu hal yang harus dia lakukan sebelum pergi. Dari jaketnya, dia mengeluarkan sebuah foto. Snow meringkuk di tempat tidurnya yang hangat, menatap langsung ke arah kamera dengan mata biru sejuk yang bersinar. Di bawah foto itu, tertulis satu kata dengan tulisan tangan yang rapi, Snow. Dengan gerakan lembut, Nathan meletakkan foto itu di kursi di samping David tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak perlu kata-kata, ayah dan anak itu akan punya waktu untuk bicara, banyak waktu sekarang. Saat Nathan kembali ke klinik, sinar matahari sudah membentang panjang di atas area parkir. Lewat jendela kaca, dia melihat Luna di dalam. Ekornya mengibas pelan penuh harapan saat mengenali mobil itu. Dia telah bermalam di sana, menolak meninggalkan sisi anak kucing.
Meskipun asisten Nathan sudah berulang kali mencoba membujuknya pergi. Begitu Nathan melangkah masuk, Luna langsung menyambut, menempel pada kakinya. Tubuhnya bergerak dengan kegembiraan tenang. Makanannya dari malam sebelumnya masih utuh, tak disentuh. "Ayo, kita cari makan dulu ya sayang," ucap Nathan lembut sambil mengelus tubuhnya. Dia mengisi mangkuk dengan makanan kering yang baru, tapi Luna hanya mengendus sebentar sebelum kembali ke tempatnya di depan kandang Snow. Dia merebahkan diri, meletakkan kepala di antara kedua kakinya. Matanya terus menatap anak kucing di dalam. Snow sedang meringkuk di tempat tidurnya yang hangat, tapi kali ini saat Nathan mendekat, dia mengangkat kepalanya. Tatapannya bertemu dengan milik Nathan, tak lagi dipenuhi rasa panik, tapi lebih lembut, lebih sadar. Nathan perlahan membuka pintu kandang. "Pagi kecil," bisiknya sambil meletakkan piring kecil berisi makanan basah di dekatnya. Hidung Snow bergerak. Perlahan, dengan hati-hati, dia menjulurkan leher ke arah aroma makanan itu. Nathan tetap diam total saat Snow mulai mencicipi sedikit demi sedikit. Ketika setengah makanan telah dimakan, Nathan mengulurkan tangannya, telapak menghadap ke atas, memastikan semua gerakannya terlihat. Snow ragu, sempat mundur sedikit, tapi dia tidak lari. Dia maju dan mengendus jari-jari Nathan. "Begitu bagus," gumam Nathan. "Sekarang kamu aman." Dia mendekatkan tangannya perlahan, memberi waktu untuk beradaptasi. Saat akhirnya menyentuh bulu Snow, si kecil sedikit terkejut, tapi tidak kabur. Nathan mengelus punggungnya perlahan, dengan tekanan selembut mungkin. Setiap usapan tangannya terlihat membuat Snow semakin tenang. Luna mengamati dalam diam, ekornya mengibas pelan di lantai saat Snow mengizinkan Nathan terus mengelusnya. Itu adalah titik balik, hening tapi penuh arti. Ketika Snow mulai rileks kembali, Nathan perlahan memeriksa tubuhnya, mencari tanda-tanda luka. Dalam cahaya pagi yang terang, muncul detail baru. Memar di sisi tubuhnya bukan sembarangan. Mereka membentuk pola seperti bekas jari-jari yang pernah mencengkeramnya terlalu keras. "Seseorang memelukmu erat," gumam Nathan sambil mencatat pengamatannya di berkas Snow. Ia melihat goresan-goresan halus di perut si anak kucing, tipis dan samar, tersembunyi di balik bulu. Tidak dalam, tapi cukup untuk menceritakan sesuatu. Itu tampak seperti bekas seseorang yang memeluknya, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melindungi. Nathan membayangkan Ethan, ketakutan dan kedinginan di tempat sempit itu, memeluk anak kucing itu di bawah jaket oranye miliknya. Bekas luka di kulit Snow, memar di tubuh Ethan, semuanya saling berkaitan. Snow mungkin telah mencakarnya, kemungkinan karena takut pada awalnya, tapi si anak laki-laki itu tidak pernah melepaskannya. Dia memilih untuk bertahan, untuk menjaga Snow tetap aman, meskipun itu berarti dia sendiri harus terluka. Nathan mencatat dengan teliti, mendokumentasikan setiap detail. Ia merekam lokasi dan bentuk setiap memar, kemungkinan penyebabnya dan perkembangan penyembuhannya. Ia memotret tanda-tanda itu, menempatkan penggaris kecil di sampingnya untuk skala yang akurat. Setiap potongan bukti bisa menjadi penting. Di pinggir laporannya, ia menyertakan pendapat profesionalnya. Luka selaras dengan pelukan erat dari tangan kecil. Kemungkinan anak kucing diposisikan dekat dada untuk kehangatan dan kenyamanan. Tidak ada indikasi kekerasan yang disengaja. Saat dia memperbarui berkasnya, Snow tidur nyenyak di tempat tidurnya yang hangat. Napasnya kini tenang dan dalam. Luna tetap berada di dekatnya, masih waspada, tapi jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Ketegangan yang selama ini menggantung di antara mereka mulai menghilang. Di sore harinya, Nathan mengumpulkan semua dokumen dan pergi ke kantor polisi setempat. Gedung itu sibuk,
Petugas lalu lalang dengan langkah cepat di lorong-lorong. Ia menuju divisi detektif setelah sebelumnya mengabari kedatangannya. Detektif Sarah Martinez berdiri menyambutnya. Dr. Hale, sapanya sambil menunjuk ke sebuah kursi. Anda punya sesuatu untuk kami? Nathan menyerahkan 2 map. Catatan medis lengkap tentang kondisi anak kucing, termasuk gambar dan pengukuran. Jelasnya, ia meletakkan dokumen lain di atasnya. Dan ini adalah pernyataan dari petugas pengantar surat. Dia melihat sesuatu pada malam saat anak itu menghilang. Martinez membaca halaman-halaman tersebut. Saat membaca kesaksian Linda, ekspresinya berubah serius. Seandainya kami mendapat ini beberapa hari lalu. Dia ketakutan, jawab Nathan. Nadanya tidak membela, hanya penuh pengertian. Tapi sekarang dia siap memberikan kesaksian secara resmi. Detektif itu mengangguk pelan dan menambahkan dokumen itu ke dalam berkas tebal yang sudah ada. Saat dia menyusun kertas-kertas itu, Nathan sempat ragu sejenak. Ada satu hal lagi, kata Nathan. Anak kucing itu, Snow. Setelah kasus ini selesai, aku ingin mengadopsinya, kalau memang memungkinkan. Martinez menatapnya, ekspresinya melunak. Menurutku itu sangat pantas, katanya sambil mengambil sebuah formulir. Kita bisa mulai proses adopsinya sekarang, tinggal menunggu kasus ini ditutup. Nathan mengisi dokumen tersebut, perasaan lega perlahan menyelimuti dirinya. Snow akan punya rumah, bersama dia dan Luna. Sesuatu yang baik akhirnya tumbuh dari semua yang telah mereka lalui. Dalam perjalanan keluar, dia melihat David Blake berdiri di tepi area parkir. Ayah Ethan berdiri diam, tangannya masuk ke saku jaket, menatap lalu lintas yang melintas dengan tatapan kosong. Posturnya merosot karena kelelahan dan rasa bersalah, meskipun ia tahu putranya sudah ditemukan. Nathan berhenti sejenak, mengangguk pelan saat melewatinya. David melihatnya, tapi segera memalingkan wajah. Rahangnya mengencang. Dia belum siap, belum saatnya. Nathan mengerti. Beberapa luka butuh waktu sebelum bisa menerima kebaikan. Di rumah sakit, ruangan itu hening, kecuali suara dengung lembut dari mesin-mesin dan bunyi monitor yang berdetak pelan. David duduk di samping ranjang Ethan, menatap naik turunnya dada sang anak yang tertidur. Anak itu tampak sangat kecil di atas ranjang rumah sakit, pucat tapi damai. Salah satu tangannya terletak di dekat wajahnya, kebiasaan sejak dia masih balita. Pemandangan itu membuat dada David terasa sesak. Ia teringat semua malam ketika ia biasa mengawasi Ethan tidur saat segalanya masih sederhana. Sebelum hubungan mereka renggang, sebelum jarak menggantikan kedekatan. Maafkan aku, nak, bisik David, nyaris tak terdengar. Ia mengulurkan tangan, tapi berhenti sebelum menyentuh tangan Ethan, takut mengganggu ketenangan itu. Ayah seharusnya mendengarkanmu, ayah seharusnya tetap tenang. Suaranya bergetar di bawah beban penyesalan. Ruangan itu menyimpan semua pengakuannya, setiap kata syarat dengan rasa bersalah. Bahu David bergetar saat akhirnya ia membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Ayah pikir kamu sudah nggak mau ayah lagi, katanya, air mata mengalir deras. Ayah pikir, dia tak sanggup menyelesaikannya. Kalimat itu runtuh, diulang pelan seperti mantra. Ayah pikir kamu benci ayah. Ethan tak bergerak, tak mendengar, tapi David tetap bicara. Infus terus menetes, menandai waktu yang berjalan. Di luar, langit mulai berubah menjadi ungu senja. David menyeka wajahnya dengan tangan yang gemetar, tapi air matanya tak berhenti. Ia tetap di sisi anaknya, kadang bicara dengan suara lembut, kadang hanya duduk dalam keheningan. Para perawat jaga malam keluar masuk ruangan dengan hati-hati, memeriksa monitor dan menyesuaikan peralatan. Tak satu pun dari mereka mengganggu David.
Lewat tengah malam, akhirnya sesuatu berubah. Ethan bergerak pelan, kelopak matanya bergetar sebelum perlahan terbuka. Sesaat, dia tampak bingung, tak tahu di mana dirinya berada. David segera condong ke depan, meraih gelas plastik di meja. "Ini, Nak," katanya, menyodorkan sedotan ke bibir putranya. Ethan menyesap perlahan, tenggorokannya berusaha menelan. Suara Ethan serak saat akhirnya berbicara, dan kata-kata pertamanya bukan yang dibayangkan David. "Snow di mana?" David mengerutkan dahi, bingung. "Apa?" "Snow," ulang Ethan, suaranya lemah tapi teguh. "Dia baik-baik saja?" Sebelum David sempat menjawab, seorang perawat masuk, tertarik oleh suara-suara dari dalam ruangan. Saat melihat Ethan sudah sadar, senyumnya melunak. "Snow itu anak kucing, Pak Blake," ucapnya lembut. "Anak kucing putih kecil yang ditemukan dokter, Hale bersamanya. Dia sekarang aman, ada di klinik." Mendengar itu, Ethan tersenyum samar, dan tubuhnya yang tegang mulai rileks. "Dia ketakutan sekali," bisiknya. "Aku coba jaga dia tetap hangat." David mendekat, ingin menjaga momen rapuh itu tetap utuh. "Ethan, ayah." Tapi Ethan sudah kembali memejamkan mata, tertidur lagi. Napasnya perlahan melambat, menjadi teratur. David bersandar di kursi, merasakan keheningan turun di antara mereka seperti dinding tipis. Setelah 1 jam mengamati anaknya tidur, David mulai merasa terjebak. Ia butuh bergerak, menghirup udara. Ia meninggalkan ruangan dan berjalan ke taman rumah sakit. Sebuah area kecil berbentuk persegi, dengan bangku beton dan petak bunga yang tertata rapi. Udara malam menyentuh kulitnya dengan dingin yang segar saat ia duduk. Di atas, beberapa bintang menerobos celah di antara awan, acuh tak acuh terhadap badai di hatinya. David menatap ke langit, tapi tak benar-benar melihat. Ia tak menyadari kehadiran Nathan sampai pria itu duduk di sampingnya. Tak ada kata-kata di antara mereka pada awalnya. Keheningan itu memanjang, seolah memiliki beratnya sendiri. "Apa kabarnya?" tanya Nathan akhirnya, dengan suara tenang dan lembut. "Dia sedang tidur," jawab David dengan kaku. Ia menatap Nathan sebentar, lalu menunduk. Dia menanyakan anak kucing itu. Nathan mengangguk sedikit, tidak memaksa untuk tahu lebih banyak. Keheningan kembali mengisi ruangan, hanya terdengar dengungan samar, lalu lintas, dan suara lembut sistem rumah sakit. "Aku bukan..." David mulai bicara, lalu terdiam. Ia berdeham dan mencoba lagi. "Aku tahu apa yang mungkin dipikirkan orang, tapi aku tidak pernah menyentuhnya." Ia menghela napas dan mengusap rambutnya, mencari kata-kata yang tepat. Nathan tetap diam, memberi ruang. "Semuanya terus menumpuk," kata David akhirnya. Kata-katanya mengalir. "Tagihan, jam kerja dipotong, rasanya semuanya berantakan, dan aku jadi marah pada semuanya." Ia menatap tangannya. "Terkadang aku berteriak, bukan langsung padanya, tapi dia mendengarnya semua, dia melihat semuanya." Pengakuan itu menggantung di antara mereka, berat dan jujur. Bau David merosot karena beban itu. "Aku pikir dia pergi karena aku menakutinya," katanya pelan. "Karena dia tidak tahan lagi." Nathan menoleh untuk pertama kalinya, suaranya tenang dan mantap. "Dia tidak lari," katanya. "Dia tersesat saat mencoba melindungi sesuatu yang lebih kecil darinya. Itu bukan rasa takut. Itu keberanian." Sinar matahari masuk melalui jendela klinik, menghangatkan lantai keramik ruang periksa. Snow, yang dulunya hanya segumpal bulu kecil yang gemetar, kini duduk tegak di kandangnya, bulu putihnya berkilau. Mata birunya yang cerah mengikuti setiap gerakan Luna dengan rasa ingin tahu yang tenang, bukan ketakutan. Nathan mengamati dari mejanya saat Luna menjalani ritual barunya setiap hari. Anjing German Shepherd itu akan mengitari kandang Snow, memeriksa sebentar, lalu berbaring di dekatnya, selalu siaga.
Apa yang awalnya tampak seperti obsesi aneh telah berubah menjadi ikatan yang dalam dan tenang di antara keduanya. Saat Snow berjalan pelan ke arah mangkuk air, telinga Luna bergerak. Anjing itu berdiri dan mendekat, seolah siap menangkap anak kucing itu jika terjatuh. Snow, yang kini mulai percaya diri, mengangkat satu kaki kecilnya dan menyentuh hidung Luna dengan lembut melalui kawat jaring. Luna tidak bergerak, ia hanya memejamkan mata dan membiarkan kaki kecil itu diam di sana. Saat membersihkan di pagi hari, Nathan membuka kandang untuk mengganti alas tidur. Snow, yang kini lebih berani, melangkah keluar dan Luna langsung menganggap itu sebagai isyarat untuk mulai membimbingnya. Saat anak kucing itu mendekat terlalu dekat ke pintu ruang periksa yang sedikit terbuka, Luna mendorongnya perlahan dengan hidungnya agar menjauh. Ketika suara klakson mobil tiba-tiba terdengar dari luar dan mengejutkan Snow, Luna langsung berdiri di depan, menjadi dinding berbulu antara anak kucing itu dan kebisingan. Yang paling menghangatkan hati adalah saat mereka tidur siang. Snow mulai melingkar di perut Luna yang hangat, tubuh kecilnya menyatu dengan bulu tebal si anjing gembala. Luna akan melingkar mengelilinginya dengan perlindungan, mata setengah tertutup tapi tetap waspada. Saat pagi berlalu, Nathan kembali ke mejanya dengan setumpuk dokumen di tangan, sesekali melirik ikatan lembut yang berkembang di sampingnya. Dokumen adopsi untuk Snow berada di atas tumpukan, menunggu untuk diisi. Nathan mengambil pena dan senyum tenang muncul di wajahnya saat ia menulis dengan hati-hati, Snow, bukan Stray 247 atau kucing tak dikenal. Hanya Snow, nama yang dipilih oleh seorang anak laki-laki pemberani yang telah melakukan segalanya untuk menjaga keselamatannya. Ia mengisi formulir satu persatu, mencentang kotak, memasukkan detail. Di bagian pemilik sebelumnya ia tulis, liar. Di bagian lokasi ditemukan pom bensin Valero terkait kasus anak hilang Blake. Setiap entry menambahkan satu bagian lagi dari perjalanan Snow. Dari laci di dekatnya, Nathan mengambil sebuah gantungan identitas kecil yang ia pesan sehari sebelumnya. Sebuah cakram perak polos, terukir rapi dengan nama Snow. Ia memutarnya di jari, memperhatikan pantulannya di cahaya. Di bagian belakang tertulis alamat dan nomor klinik, tempat tetap bagi anak kucing yang telah membantu mengembalikan seorang anak yang hilang. Ia melanjutkan untuk memperbarui data tempat penampungan. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Singkat tapi bermakna. Mantan kucing liar ditemukan dekat Valero terkait pemulihan anak. Lalu ia tambahkan, diadopsi oleh staf klinik. Rasanya menyenangkan menuliskannya, menjadikannya resmi. Sinar matahari sore mulai meredup saat lonceng pintu depan berdenting. Nathan menoleh dan melihat David Blake berdiri dengan satu tangan lembut di bahu Ethan. Ethan terlihat lebih sehat dari sebelumnya, wajahnya lebih berwarna dan ia berjalan pelan tanpa bantuan. Matanya berkeliling ruangan, mencari-cari. Saat ia melihat Snow di dalam kandangnya, bibirnya bergetar. Snow, bisiknya, suaranya tercekat. Tanpa sepatah kata, Nathan membuka kandang. Snow mengintip keluar, ragu-ragu pada awalnya, tapi begitu melihat Ethan, ia mengeluarkan suara meong lembut penuh rasa ingin tahu. Suara itu seolah membuka sesuatu dalam diri anak itu. Air mata mengalir di wajahnya saat ia perlahan turun ke lantai. Snow berjalan langsung ke arahnya dan memanjat ke pangkuannya tanpa ragu. Ia menempelkan hidung kecil merah mudanya ke tangan Ethan, lalu menggosokkan kepalanya ke dada anak itu, mendengkur begitu keras hingga memenuhi ruangan. Luna, yang sedari tadi mengamati dengan tenang, mendekat dan berbaring di samping Ethan, ekornya perlahan menyapu lantai. Ia tidak mencoba menarik perhatian Snow, jelas bahwa momen ini milik anak laki-laki itu dan anak kucingnya.
David berdiri diam, menyaksikan putranya memeluk erat kucing kecil itu. Air mata Ethan terus mengalir, tapi kini tangannya membelai lembut bulu Snow, menyentuh bagian-bagian yang sedang sembuh. Snow meregangkan tubuhnya ke atas, menyentuh dagunya dengan hidung, dan untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, Ethan tersenyum. Nathan mundur selangkah, memberi ruang. Pemandangan di depannya terasa hampir suci. Seorang anak yang dipertemukan kembali dengan makhluk kecil yang telah ia lindungi dengan sepenuh hati. Seorang ayah menyaksikan hati putranya mulai pulih, dan seekor anjing, tenang dan setia, menjaga mereka dalam diam. Cahaya keemasan yang masuk melalui jendela klinik seakan membungkus momen itu dengan kehangatan. Satu kebaikan lagi di dunia ini, bisik Nathan pada dirinya sendiri saat ia menyaksikan ketiganya, anak, kucing, dan anjing, menciptakan sesuatu yang lembut dan baru di cahaya senja yang memudar. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari klinik, menciptakan bayangan lembut di lantai yang bersih. 5 hari telah berlalu sejak Ethan keluar dari rumah sakit, dan segalanya mulai kembali ke ritme yang normal. Luna berbaring santai di dekat pintu masuk, tempat favoritnya untuk mengawasi segalanya. Ketika lonceng pintu berbunyi, telinganya bergerak. Ia mengangkat kepalanya saat David dan Ethan masuk. Ethan terlihat berbeda sekarang. Posturnya lebih tegak dan pipinya tampak sehat bersemu merah. Di tangannya ia memegang selembar kertas karton warna cerah yang dilipat, jelas dirawat dengan hati-hati. Ia mendekati meja Nathan perlahan, ayahnya mengikuti dari belakang. Kertas itu dipenuhi gambar krayon, karya seni seorang anak yang menggambarkan Snow dan Luna. Gembala itu digambar dengan coretan abu-abu dan hitam, dan Snow digambar sebagai bentuk putih kecil dengan kumis. Di sekeliling mereka ada bintang dan hati, dan di bagian bawah dengan huruf besar dan rapi tertulis, "Terima kasih telah menemukan kami." Nathan mengambil gambar itu dengan lembut, menggunakan kedua tangan, memberinya penghormatan yang sama seperti yang diberikan Ethan. Ia membukanya perlahan, membaca bagian dalamnya saat Luna berjalan mendekat untuk menyambut mereka. Ekornya bergoyang lembut saat ia mencium jari-jari Ethan, jelas mengenali aromanya. "Ini luar biasa, Ethan," kata Nathan, lalu menegakkan kartu itu di mejanya, agar semua bisa melihatnya. "Kamu menggambar telinga Luna dengan sempurna." Kandang Snow sudah siap di atas meja periksa, menunggu pemeriksaan terakhir sebelum pulang ke rumah. Anak kucing itu telah berubah total, tidak lagi makhluk kecil yang ketakutan dan gemetar saat diselamatkan. Kini ia berdiri tegak, bulunya bersih dan putih, matanya biru terang dan tenang. Saat Nathan mulai pemeriksaan terakhir, Ethan tetap meletakkan tangannya dengan lembut di punggung Snow. Anak kucing itu menyandar pada sentuhan itu, mendengkur begitu keras hingga Nathan kesulitan mendengar detak jantungnya lewat stetoskop. Ia tersenyum lembut sambil terus memeriksa. Kepercayaan Snow pada Ethan sungguh mutlak. "Memar-memarnya sembuh dengan sangat baik," kata Nathan, memeriksa bagian-bagian yang pernah terluka, dan berat badannya bertambah hampir setengah pon. Dia benar-benar pejuang kecil yang tangguh. David berdiri di dekat situ, mengamati dalam diam. Perubahannya sangat terlihat, ketegangan di wajahnya telah hilang, digantikan oleh ketenangan dan fokus. Posturnya santai, dan saat Ethan memandang ke arahnya, David membalas tatapan itu dengan senyuman hangat. "Kami sudah menyiapkan rumah," kata David dengan suara mantap. "Aku membersihkan semua yang berbahaya di bawah wastafel, pasang pengunci untuk anak-anak, dan buat sudut khusus di kamar Ethan untuk Snow. Tempat tidur sendiri, tiang garukan, semuanya." "Itu langkah yang bagus," balas Nathan sambil memeriksa telinga Snow dengan lembut. "Kucing merasa nyaman kalau punya ruang milik sendiri." David mengangguk pelan. "Kami juga mulai terapi," katanya menempuk lembut bahu Ethan. Ethan sekarang bicara dengan terapis yang memang bekerja dengan anak-anak yang pernah mengalami masa sulit. Dia luar biasa.
Bisa membuat Ethan bicara tentang hal-hal yang bahkan aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ia ragu sejenak sebelum melanjutkan lebih pelan. Aku juga ikut terapi, terapis berbeda, masih satu tempat. Aku sedang belajar bagaimana hadir sepenuhnya, bagaimana mendengarkan dan berhenti membentak. Nathan menyelesaikan pemeriksaan dan menepuk Snow dengan lembut satu kali lagi. Itu kabar yang sangat baik. Usaha seperti itu sangat berarti. Kalian berdua melakukannya. Ia kembali ke mejanya dan mulai menarik beberapa dokumen. Dalam situasi seperti ini, katanya sambil membuka map, biaya adopsi akan kami hapuskan. Itu hal kecil yang bisa kami lakukan. Tapi David melangkah maju dan menggeleng. Tidak, katanya tegas namun penuh kebaikan. Kamu sudah mengembalikan anakku padaku. Biar aku yang melakukan ini. Ia meraih dompetnya, gerakannya lambat dan penuh makna. Tolong! Nathan memahami arti di balik tindakan itu. Ini bukan soal membayar seekor hewan peliharaan. Ini adalah ungkapan terima kasih, sebuah langkah menuju pemulihan. Ia mengangguk dan menerimanya, lalu menuliskan kwitansi dengan hati-hati. Sementara para orang dewasa menyelesaikan dokumen, Snow menjelajahi meja periksa, memukul-mukul lengan Ethan untuk menarik perhatian. Luna mengamati dari lantai, telinganya siaga, kepalanya sedikit miring dengan rasa ingin tahu. Ikatan antara anjing dan anak kucing itu telah menjadi sesuatu yang langka dan menyentuh. Saat tiba waktunya untuk pergi, Nathan membantu mengemas barang-barang Snow, rekam medisnya, daftar petunjuk perawatan, dan satu kantong kecil makanan favoritnya. Ethan mengangkat Snow dengan hati-hati dan meletakkannya di dalam kandang, berbicara pelan padanya sambil mengaitkan pintunya. Anak kucing itu mengeong keras sebagai protes dan menempelkan wajahnya ke jeruji. Kemudian Luna melangkah maju dan menyentuhkan hidungnya ke Snow lewat celah kecil. Tangisan anak kucing itu langsung berubah menjadi dengkuran dalam yang stabil. Ethan menyaksikannya, matanya lebar dan berkilau. Ia menoleh ke Nathan. Boleh dia sesekali mengunjungi Luna? Nathan merasakan kehangatan naik di dadanya saat ia menatap ekspresi penuh harapan anak itu. Hanya kalau dia membawamu bersamanya, jawab Nathan sambil tersenyum, mengulurkan tangan. Wajah Ethan bersinar dan ia menjulurkan tangan untuk menjabat. Jari-jarinya yang kecil menghilang dalam genggaman Nathan yang lebih besar. Jabat tangan itu kuat dan khidmat, janji sungguhan antara dua orang yang sama-sama tahu artinya. Malam turun perlahan di atas klinik kecil itu, membawa keheningan lembut dan irama hujan yang menari di jendela. Di dalam, aroma khas antiseptik bercampur dengan wangi teh chamomile yang mengepul dari cangkir Nathan. Janji temu hari itu telah selesai, dan hewan-hewan yang menginap mendengkur pelan dalam kandang mereka. Luna berbaring dekat jendela depan, kepalanya bertumpu pada kedua kakinya sambil mengamati tetesan hujan yang mengalir di kaca. Telinganya bergerak saat guntur terdengar dari kejauhan, tapi matanya tetap damai, setengah tertutup dalam kenyamanan yang tenang. Kehadirannya menjadi penghibur yang setia di jam-jam malam ini, menghadirkan ketenangan di seluruh ruangan. Nathan menjalani rutinitas malamnya dengan tenang, memeriksa pintu, menyetel suhu ruangan, memastikan setiap hewan aman dan hangat. Di satu tangan, ia memegang cangkir. Di tangan lainnya, sebuah selimut fleece kecil, lembut karena sering digunakan. Itu adalah tempat tidur pertama Snow di klinik. Masih tercium samar aroma anak kucing dan kenangan hari-hari awal yang penuh ketidakpastian. Ia berjalan menuju bagian depan klinik dan duduk di lantai di samping Luna. Anjing itu mengangkat kepalanya sebentar dan menepuk pelan lutut Nathan dengan ekornya sebelum kembali berbaring. Lantai terasa dingin di bawahnya, tapi Nathan tidak peduli. Momen-momen tenang seperti ini telah menjadi waktu refleksinya, ruang di mana semua kesibukan hari itu akhirnya bisa mereda.
Seperti debu yang perlahan turun setelah badai, guntur bergemuruh sekali lagi, kini terdengar lebih dekat, dan hujan mulai turun lebih deras. Nathan menyesap tehnya, membiarkan kehangatannya menyebar di dadanya. Peristiwa-peristiwa minggu lalu melintas di benaknya seperti adegan dari film sunyi, masing-masing jelas dan bermakna dengan caranya sendiri. Ia teringat pagi saat Linda datang membawa Snow. Energinya yang gugup kini tampak begitu jelas sebagai tanda bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Saat itu, anak kucing itu hanyalah makhluk kecil yang gemetar dan rapuh, takut dan kesakitan. Tapi Luna telah merasakan sesuatu yang tidak dirasakan siapapun. Ia tahu bahwa makhluk mungkil ini terhubung dengan seseorang lain yang juga butuh diselamatkan. Nathan teringat pertemuan pertamanya dengan David Blake. Wajah sang ayah saat itu penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Suaranya tajam akibat bertahun-tahun mencoba dan gagal menjangkau putranya. Ia tidak tahu cara membangun hubungan. Kemarahannya hanyalah tirai untuk menutupi ketakutannya yang dalam akan gagal. Namun kini, hanya beberapa hari kemudian, ia mulai berubah. Mulai belajar mendengarkan. Belajar melihat dengan benar. Itu adalah kemajuan, lambat tapi nyata. Dan dada Nathan terasa sesak saat ia memikirkan anak itu tergeletak tak sadarkan diri di ruang sempit yang dingin dan gelap. Tapi yang membekas bukanlah momen penyelamatannya, melainkan apa yang terungkap karenanya. Dalam saat paling menakutkan di hidupnya yang masih muda, naluri pertama Ethan adalah melindungi makhluk yang lebih lemah darinya. Alih-alih menyerah pada rasa takut, ia memilih kebaikan. Di luar, hujan mengetuk lembut atap, menciptakan irama yang menenangkan. Nathan merogoh tasnya dan mengeluarkan album foto kulit tua. Sudut-sudutnya sudah halus karena usia. Ia sudah lama tak membukanya. Beberapa kenangan lebih mudah disimpan. Tapi malam ini terasa berbeda. Ia membalik halaman-halaman itu dengan hati-hati hingga menemukan yang ia cari. Sebuah foto seorang anak laki-laki seusia Ethan dengan mata seperti milik Nathan dan senyum hangat seperti ibunya. Tapi foto itu sudah melengkung karena terlalu lama disimpan di dompet. Ia menelusuri garis wajah anak itu dengan jarinya, lalu meletakkan selimut kecil milik Snow di samping album di lantai. Keterkaitan itu tak luput darinya. Seorang anak berusia 7 tahun, kesempatan lain untuk merawat sesuatu yang rapuh, tapi kali ini akhir ceritanya berbeda. Kali ini mereka berhasil menjangkaunya tepat waktu. Bunyi denting lembut terdengar dari bagian depan klinik. Suara lonceng di atas pintu. Nathan mendongak, terkejut. Melalui jendela yang dibasahi hujan, Nathan melihat 3 sosok yang dikenalnya berkumpul di bawah payung besar. David, Ethan, dan sosok kecil berbulu putih yang bersembunyi di bawah jaket Ethan. Meskipun malam sudah larut dan cuaca buruk, anak itu mengenakan senyum tenang. David mengangguk, satu tangan bertumpu lembut di bahu Ethan. Dari balik jaket, Snow mengintip keluar, bulu putihnya mencolok di antara kain gelap. Dia nggak bisa tidur, seru Ethan pelan dari balik kaca. Kupikir mungkin Luna juga begitu. Di samping Nathan, Luna sudah berdiri, ekornya bergoyang perlahan penuh sukacita. Ia menempelkan hidungnya ke jendela, membuat embun di kaca tepat saat Snow mengulurkan cakarnya yang kecil untuk menyentuh balik. Nathan merasakan senyum lebar muncul di wajahnya saat ia berdiri dan pergi membuka pintu. Ia melambaikan tangan, mengajak mereka masuk dari hujan. David dan Ethan melangkah masuk, jaket mereka meneteskan air. Snow meloloskan diri dari jaket Ethan dan langsung melompat ke dalam dekapan Luna yang menunggu. Si German Shepherd menyambutnya kembali dengan belai lembut. Mengendusinya seolah memastikan bahwa ini memang anak kucing pemberani yang dulu ia lindungi.
Snow mendengkur dalam, membenamkan diri ke dada Luna sebelum melingkar di pelukannya yang hangat dan familiar. David mulai meminta maaf atas kunjungan itu. Maaf datangnya malam-malam begini. Tapi Nathan menggeleng pelan. Ada malam-malam yang memang pantas dibagi, jawabnya singkat. Ia memberi isyarat untuk duduk. Mereka semua duduk di lantai. Nathan bersandar di dinding, David duduk bersila di dekatnya, dan Ethan bersandar nyaman di antara Snow dan Luna. Hujan terus turun di luar, tenang dan lembut. Tapi di dalam klinik kecil itu, kehangatan yang berbeda memenuhi ruang. Nathan mengamati jari-jari Ethan membelai bulu Snow dengan lembut. Ia melihat bagaimana David duduk santai, bahunya tidak lagi tegang. Ia memperhatikan bagaimana Luna melingkupi mereka semua dengan ketenangan dan kesetiaannya yang sunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nathan merasakan sesuatu bergeser jauh di dalam dirinya, seolah beban yang selama ini menetap di dadanya perlahan terangkat. Yang tersisa hanyalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang damai. Saat badai berbisik lembut di atas atap, kelopak mata Nathan mulai terasa berat. Ia tidak melawan. Di sini, bersama keluarga tak terduga yang terbentuk dari kebetulan, kehilangan dan kasih, ia tahu malam ini ia akan tidur dengan tenang, tanpa mimpi buruk, hanya kedamaian.